Sudah mulai gelisahkah saat teman-teman seangkatan, bahkan sepupu atau adik sendiri sudah menyebar undangan pernikahan? Kita pasti langsung bertanya dalam hati, kapan ya giliran saya menemukan jodoh impian? Ratusan kali, mungkin ribuan kali, bahkan jutaan kali kita berdoa agar didekatkan dengan jodoh yang baik. Namun tak kunjung dikabulkan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lama-kelamaan yang masih ragu mulai berusaha untuk meningkatkan keimanan dan kesabarannya agar jodoh yang diimpi-impikan bisa segera dikirimkan oleh Allah. Nah jamaah, kira-kira bagaimana ya caranya agar tidak selalu memikirkan soal mencari jodoh sehingga lupa untuk memantaskan diri ketika nanti menyambut jodohnya? Akan dibahas sesaat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya agar tidak selalu memikirkan soal mencari jodoh sehingga lupa untuk memantaskan diri saat menyambut jodohnya nanti? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya, kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, la tahtamu birizqa fa inna dzarrata ala saghbariha tu'ti kulla yaumin birizqiha. Baginda Rasul Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengingatkan kepada kita semua, jangan sekali-kali kalian terlalu sibuk mengurusi sesuatu hal yang sudah dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita semua. Apa itu? Rizki. Karena jodoh juga merupakan bagian daripada rizki. Jangan terlalu sibuk mengurusi segala urusan yang sudah diatur, sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita. Fa inna dzarrah ala saghbariha tu'ti kulla yaumin birizqiha, karena sesungguhnya semut yang kecil sekalipun itu setiap hari sudah diatur rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan bingung, urusan rezeki, urusan jodoh, itu semua adalah urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting bagaimana caranya agar kita yakin bahwasanya jodoh itu adalah aturan Allah. Jodoh itu adalah urusan Allah. Kita memantaskan diri untuk menjadi orang yang baik, menjadi orang yang saleh, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan kepada kita calon ataupun pasangan yang saleh ataupun solehah. Yakinkan diri kita bahwa sesungguhnya jodoh adalah bagian rezeki dan itu semua akan datang kepada kita sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting banyak dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terlalu sibuk mencari jodoh ke sana kemari sehingga waktunya terbuang sia-sia buat urusan hal mencari jodoh. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah jaminkan kepada kita dan janjikan kepada kita jodoh itu akan datang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya jodoh Allah. Yang memberikan pasangan hidup kita adalah Allah. Maka dekatkan diri kita kepada yang punya hati. Yang maha membolak-balikan hati manusia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan seseorang itu menjadi cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan seseorang itu menjadi benci. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah dekatkan kepada kita calon pasangan hidup yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perbaiki sholat kita. Karena sesungguhnya pernah datang satu ketika seseorang kepada murabi arwahana al-musnid al-hafid Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim hafidhahullah ta'ala wa ra'ah, amin ya rabbal alamin. Seseorang ini datang kepada guru saya Al-Habib Umar bin Hafid. Beliau bertanya, wahai Habib Umar bin Hafid, saya ini adalah orang yang banyak kemaksiatan dan dosa sehingga sampai sekarang saya belum menemukan pasangan hidup saya. Lalu bagaimana caranya agar Allah Subhanahu wa Ta'ala perbaiki hidup saya sehingga pada akhirnya Allah dekatkan jodoh saya? Apa jawab beliau? Yang pertama harus kamu lakukan adalah perbaiki hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimulai dari sholat 5 waktu. Perbaiki sholatmu 5 waktu. Jangan sampai sholatmu engkau lalaikan, apalagi engkau tinggalkan gara-gara urusan dunia yang hina. Kalau kau sudah memperbaiki dirimu
untuk mendekatkan diri kepada Allah, memperbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan dekatkan segala urusanmu, Allah mudahkan segala urusanmu, Allah bantu segala apa yang kau inginkan, maka semua akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa perbaiki diri itu dengan cara memperbaiki akhlak juga. Jangan terlalu sibuk mencari jodoh sehingga yang dipikirkan hanya memperbaiki penampilan luar saja. Bagaimana caranya perawatan wajah, bagaimana caranya diet biar badan gak gemuk, bagaimana caranya ini itu dan lain sebagainya, sampai-sampai lupa memperbaiki akhlak. Karena sesungguhnya wajah tampan, rupa yang indah, wajah yang cantik jelita mempesona, apabila akhlaknya buruk maka tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kam fi zuhri summun wa fil usbi aqaru. Di dalam syair dikatakan berapa banyak di dalam bunga-bunga yang dipandang indah oleh mata, ternyata di dalamnya terdapat racun yang mematikan. Kaget. Dan berapa banyak rerumputan liar yang mereka tumbuh di mana saja tanpa ditanam, ternyata menurut pandangan mata tidak enak dipandang, tetapi di dalamnya mungkin ada obat yang dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Maka jangan terlalu sibuk ngurusin urusan penampilan luar sampai lupa memperbaiki penampilan dalam kita. Akhlak kita, batin kita. Bersihkan itu, perbaiki itu. Jadikan itu semua menjadi baik. Sehingga nanti Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada kita orang-orang yang baik. Dan jangan lupa dekati orang tua kita, tanya kepada para guru, bantu ya untuk mencarikan jodoh pasangan kita. Dan jangan lupa jodoh yang baik berada di tempat yang baik bersama-sama orang yang baik. Ustaz Maulana, jodoh yang baik ada di tempat-tempat yang baik bersama orang-orang yang baik. Ya Allah. Itu kuncinya di situ. Ya. Dan jangan lupa ya, hindari yang namanya pacaran. Karena itu adalah pintu kemaksiatan yang menyebabkan seseorang jauh daripada jodoh, susah daripada pasangan yang akan dia dapatkan, sehingga dia selalu terjerumus dalam kemaksiatan dan perbuatan dosa yang dia lakukan. Hati-hati. Dulu di zaman Nabi ada satu orang laki-laki, umurnya udah cukup, hartanya banyak, tapi gak nikah-nikah. Nabi bilang, idzan anta min ikhwani syayatin, afa binisai tamrusun. Kenapa kamu gak nikah-nikah? Kamu kan baik, sehat, punya kemampuan, tapi gak nikah. Berarti kalau begitu kamu adalah saudaranya setan, dan kalau begitu kamu masih suka bermain-main, bermaksiat dengan wanita. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala perbaiki akhlak kita, perbaiki diri kita, sehingga Allah datangkan jodoh yang baik, soleh dan solehah buat kita. Amin ya rabbal alamin. Kita mau dia adalah jodoh kita. Kalau begitu, kalau kita memang mau supaya dia jadi jodoh kita, maka jadikanlah diri kita untuk mencari ridha Allah. Bukan karena nafsu, karena Allah, sebab Allah, untuk menggapai ridha Allah. Apakah dia jodohku? Apakah dia mendekatkanmu dengan Allah? Atau malah menjauhkanmu? Berarti dia bukan jodohmu. Kemudian, tanyakan pada dirimu. Kalau memang dia jodohmu, tanyakan pada dirimu. Apakah engkau akan memuliakan dia? Atau kamu sebaliknya akan menghinakan dia? Atau mempermalukan dia? Maka orang yang baik tidak akan menghinakan pasangannya. Orang yang baik tidak akan mempermalukan pasangannya. Orang yang baik pasti akan melindungi pasangannya. Dan yang berikutnya, usahakanlah. Rabbi la tasarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, janganlah engkau membuat aku hidup menyendiri. Berikanlah aku pendamping yang terbaik. Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Barang siapa yang dia mencari sosok pasangan yang sempurna, niscaya seumur hidup dia tidak akan pernah mendapatkan pasangan yang sempurna. Setiap orang pasti memiliki kekurangan, maka jangan jadikanlah kekurangan itu halangan kita untuk menentukan jodoh kita di dunia dan di akhirat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasihnya sedalam-dalamnya untuk guru-guru kita yang tercinta. Terima kasih Dinar Candy sudah main ke Islam Itu Terima kasih, Kak Indah. Sony. Terima kasih jamaah yang sudah menyaksikan Islam Itu Indah. Ya Allah, begitu indah ajaran Islammu. Sampai ketemu lagi besok ya jamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.